Selalu dan senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tidak pernah berhenti, dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rahmat yang Allah berikan atau nikmat yang Allah berikan adalah rezeki. Maka dengan rezeki yang ada pada kita, hendaklah kita tasarrufkan, insiraf, kita distribusikan pada syariat-syariatnya, pada syiar-syiarnya. Salah satu adalah syiar kurban yang Allah sendiri menyebut merupakan daripada kalimat syair, itu syiar-syiar Allah. Dan itu perlu kita agungkan syiar Allah. Kurban perlu juga kita lestarikan, perlu juga kita budayakan, karena Allah menentukan fa innaha min taqwal qulub, bahwa orang-orang yang melestarikan, mengagungkan, membesarkan, memperbanyak syiar Allah ini, dia akan termasuk orang-orang yang hatinya ikhlas, hatinya yang bertakwa. Di takwa lahiriah dan takwa batiniah. Jadi takwa yang mencapai kepada tingkatan takwa qulub, hati, jiwanya, jiwa. Bertakwa adalah mereka yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa kita persembahkan pada Nabi yang agung, Rasul yang agung, yang telah mengajarkan kepada umat manusia semuanya, tidak hanya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin adalah ilmu yang termaktub, hukum-hukum, ajaran-ajaran yang termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis beliau, dan itu dikembangkan, diistihadkan, diperluaskan kajian-kajiannya oleh para ulama-ulama yang mempunyai kapabilitas dalam keilmuan mereka untuk memperluas cakupan-cakupan yang termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis. Para hadirin sidang jamaah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita beberapa minggu yang akan datang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu perintah yang agung, suatu perintah yang besar untuk berkurban. Di mana berkurban itu adalah dengan binatang ternak yang telah disebutkan oleh Al-Quran maupun hadis. Kita berkurban. Hikmah daripada itu adalah sesungguhnya dengan berkurban itu mengikiskan sifat ria, sifat takabur, sifat sombong, sifat terus hanya merumpuhkan harta. Jadi dengan kita berkorban ini, sebagaimana tadi disebutkan, yu'adzim sya'irullah fa innaha min taqwal qulub, hatinya menjadi hati yang teduh, jiwanya yang bersih. Makanya Rasulullah SAW ketika berkorban itu memilih kambing, memilih kibas, buah kibas yang amlahaini, yang bersih, putih bersih, artinya yang bagus, enak dilihat, enak dipandang. Itu mengindikasikan bahwa kita di dalam beramal ini harus benar-benar pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik. La yanallahu luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Bahwa bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi adalah takwa, keikhlasan. Artinya perpaduan antara fisik dengan yaitu non fisik, kita persembahkan kepada Allah yang terbaik di dalam berkorban. Di samping
mencari hewan-hewan yang bagus, yang elok, yang indah dipandang mata, juga kita yaitu ikhlas. Ikhlas, karena itu sangat menentukan sekali. Di samping fisiknya juga diperhatikan, juga non fisiknya juga ikhlas. Itulah sasaran atau tujuan utama kita beribadah kepada Allah. Jadi ikhlas ini dan yang terbaik menjadi sebuah contoh yang dicontohkan oleh Allah SWT, yaitu pada binatang ternak tadi, juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Salat, marilah kita mempersembahkan salat kita itu dengan sebaik-baik salat. Sedekah juga demikian, tidak ada unsur-unsur ria di sana, tidak ada unsur-unsur hanam. Kadang-kadang ini orang sudah apalagi menawar-nawarkan, jadi tidak ada unsurnya. Jadi yang ada di sana adalah unsur keikhlasan, bangunkan keikhlasan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu belum mencapai tingkat kesempurnaan. Makanya ada yang sempurna. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kita bisa mau ikhlas menafkahkan sebahagian apa yang kita miliki, termasuk tadi kurban kita nafkahkan. Memang dalam kurban ini kita digoda, apalagi setiap tahun digoda oleh syaitan, dibuat malas, dibuat sayang kepada duit, sayang kepada harta benda. Ini 2 juta lebih, ini kan bisa dipakai untuk menggantikan merek mobil, atau bayar pajak dan sebagainya. Jadi digoda kita, sehingga kita malas untuk mau berkurban. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu memang menjanjikan, mendengung-dengungkan, membisik-bisikkan di telinga kita ini kefakiran. Bukan rayuan yang menyejukkan, tapi dia menciptakan kefakiran. Sesungguhnya kalau kita bermalas-malas dalam bersedekah ini, kita telah menciptakan kefakiran-kefakiran, telah melahirkan segala kekurangan-kekurangan. Jadi sebaliknya, orang yang sering bersedekah itu berarti ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'lamu maghfiratan minhu wa fadla. Allah tambah ampunan, Allah tambahkan karunia, memperkaya. Minimal seperti apa tadi yang disebutkan, taqwal qulub, kaya hati kita. Kita lagi tidak berbicara standar takwa la'allakum tattaqun dalam koridor puasa saja, tapi sudah menyentuh ke dalam relung hati yang paling dalam lagi, yaitu taqwal qulub, hati kita, sumber keikhlasan. Jadi kita sudah mencapai pada sumbernya, taqwal qulub. Jadi agungkanlah syiar Allah ini. Malahan berkurban itu adalah merupakan kendaraan, di mana kendaraan kita di dunia ini semuanya habis, semuanya tinggal kenangan. Bahkan kita kalau udah masuk kubur itu nggak bisa dikenang lagi, ya, tinggal di dunia, nggak ada kenang-kenangan. Bagi kenangan itu bagi orang hidup, orang mati lagi bicara. Jadi semua menjadi besi-besi yang busuk, sekalipun mereknya hebat semuanya. Tapi kendaraan sesungguhnya, kendaraan kita itu adalah kurban itu. Nasirata matayaku, jadi kendaraan kita di akhirat, membantu kita mempercepat permasalahan-permasalahan kita bisa tuntas. Jadi di samping kita juga menjaga kendaraan-kendaraan dunia ini, baik roda 2 maupun roda 4, juga perlu kita ada kendaraan lain di dunia yang memang kita tidak petik hasilnya, tapi minimal kita akan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang takwal qulub.
Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Menjaga, memelihara, membesarkan, mengagungkan, mensyiarkan syiar-syiar Allah itu haji semuanya, sampai termasuk juga kurban adalah min taqwal qulub. Wahai para hadirin, marilah kita terus berkurban setiap tahun, baik untuk diri kita, istri kita, untuk anak-anak kita, dan berkurban. Dengan begitu kita akan menjadi manusia-manusia yang selalu berikhlas, ikhlas di dalam bekerja, ikhlas di dalam berkarir, silahkan berkarir, silahkan berkarya, tapi dengan menampakkan keberhasilan kita, membuat orang lain itu mendorong orang lain berhasil seperti kita juga, bukan membuat orang lain menjadi cemburu, iri dan sebagainya. Jadi bagaimana keberhasilan yang kita miliki juga bisa minimal kawan-kawan kita, saudara-saudara kita juga, ya bukan mengucapkan dia sombong, dia angkuh, dia sebagainya, tapi membuat dia senang. Itu yang perlu. Para hadirin, juga korban itu adalah sesungguhnya mengikiskan sifat-sifat hayawaniyah di dalam tubuh kita. Kal an'am, orang yang pula tuli bisu, tidak bisa mendengarkan, tidak memfungsikan indera-indera yang sudah diberikan oleh Allah sebagai rahmat yang besar, tidak difungsikan dengan baik pada jalan-jalan kebaikan, maka Allah katakan kal an'am. Ini dengan berkorban, hikmahnya adalah mengikiskan sifat-sifat hayawaniyah yang bumi, yang tidak sanggup kita kikis di dalam tubuh kita. Apa itu sifat-sifat hayawaniyah? Ya, termasuk tadi sifat nafsu, syahwat makan, syahwat dalam pergaulan, dan syahwat-syahwat lainnya. Semuanya dikendalikan oleh hawa nafsu, tidak dikendalikan oleh akal kita. Jadi itu inti hikmah daripada kita selalu berkorban, mengikiskan sifat-sifat ini. Dan juga at-tawassu'ah, menebarkan rezeki yang kita miliki, supaya berbagi sesama, berbagi dengan fakir miskin, berbagi dengan yang termasuk, karena kurban ini tidak diperuntukkan hanya kepada orang kaya juga, tapi kepada orang tidak diperuntukkan kepada orang fakir miskin, juga kepada orang kaya. Cuma perbedaannya, kalau orang kaya itu dia hanya bisa makan, tapi bukan untuk dimiliki, tidak bisa dijual atau sebagainya. Berbeda dengan orang fakir miskin. Yang jelas kurban itu semua. Kalau kita kurban sekeliling, kita jangan lupakan jiran semuanya, terus berkurban agar mereka merasakan rezeki yang kita miliki. Itu para hadirin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala penyampaiannya. Mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mu'adzim, yang ma'zam, yang memperbesar, memperbanyak kurban. Kalau di sisi Rasulullah kurban itu punya wajib, dan di sisi kita umat Muhammad itu terjadi khilaf para ulama. Bahkan belum ada sedekah yang afdalus sedekah, yang terbaik selain daripada kurban. Perlu juga kita tahu bahwa sedekah itu adalah dawu mardatun bis sedekah, obatilah penyakit lahiriah, penyakit batiniah, dengan yaitu bersedekah. Dan sedekah yang paling baik, yang paling besar, di antara semua sedekah adalah al-udhiyah, berkorban. Walaupun para sahabat pernah meninggalkan korban, bukan berarti kurban itu disepelekan, tapi ada menjaga unsur-unsur yang bisa menimbulkan beban, seperti Rasulullah tidak meninggalkan salat tarawihnya di khalayak ramai,
juga seperti beberapa sahabat yang meninggalkan korbannya di khalayak ramai, itu ada yang lebih maslahah lagi, supaya agar umat Muhammad tidak menganggap bahawa korban itu adalah sesuatu yang wajib yang harus dilakukan. Demikian barangkali, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekarang kita masuki kepada dua rukun al-khutbah. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir.